Bapa yang sungguh baik, terima kasih buat kesempatan demi kesempatan Tuhan kami bersama Tuhan berjalan bersama Raja atas segala Raja dan menikmati hidup ini Tuhan. Walaupun kami melewati lembah, walaupun hari ini kami sedang ada kesukaran dalam hidup kami, bahkan berduka, tapi kami tahu bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan yang memiliki kepastian. Itu sebabnya Tuhan terus ubahkan hati kami untuk menjadi manusia yang sadar bahwa kami diciptakan ini segambar dan serupa seperti Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa semua firman yang ditaburkan di tempat ini bukan sekedar hanya lewat-lewat saja Tuhan. Tidak akan percuma Tuhan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya menjadi kehidupan, menjadi rema, bahkan firman Tuhan menyembuhkan yang sedang sakit. Silakan duduk. Shalom. Bukan sekedar tubuh saja, tapi juga jiwa. Ketika ada gangguan di dalam pikiran kami, gangguan di dalam perasaan emosi kami juga disehatkan. Roh kami juga disehatkan. Semua karena firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, bahkan Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di setiap kami. Itu sebabnya Tuhan kami perkasa karena Tuhan perkasa. Kami percaya kami luar biasa karena Engkau juga luar biasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah prinsip di dalam firman Tuhan yang mengatakan tentang sebuah proses yang ditanam di dalam Tuhan. Dan proses ini adalah proses yang menjadi kembali pelajaran-pelajaran yang Alkitab ajarkan, kemudian didengungkan sama Yesus. Perjanjian Lama biasanya memberikan sebuah bayangan, sebuah gambaran. Yesus memberikan pelajaran di dalam sebuah metafor atau perumpamaan. Dan itu semuanya untuk supaya kita makin mengerti dan paham supaya kita termotivasi ketika menghidupi hidup ini. Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-29 kita mulai dari situ. Terjadi kematian yang sangat brutal. Saya pandu pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa mengerti, kalau bisa dicatat. Kejadian 1 ayat 29 adalah ayat pertama yang kita pernah bahas di dalam konteks yang berbeda, yang mengajarkan kepada kita tentang profesi Tuhan sejak awal yang sudah didengungkan dan diberikan kepada manusia. Itu ada di ayat ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Karena kebutuhan manusia saat itu makanannya ada di sekitar mereka, yaitu buah, pohon, dan lain sebagainya. Itu diberikan seperti itu, ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Yang unik daripada ayat ini, sampai 2 kali disebutkan kata berbiji. Jadi tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi pohonnya mungkin daunnya atau seratnya ada yang bisa dimakan dari situ. Kemudian ada kata berbiji. Buahnya yang nanti akan dimakan menjadi mencukupkan kebutuhanmu, tetapi dikatakan lagi yang berbiji. Di dalam terjemahan asli berbiji itu bukan untuk dimakan, tetapi berbiji itu untuk ditabur kembali. Sebenarnya itu prinsipnya. Jadi semua yang Tuhan titipkan dalam hidup ini selalu ada unsur bijinya. Di waktu yang lalu kita belajar 3 komponen. Waktu, talenta, dan uang. Yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia dan kita patut untuk menaburnya kembali. Ya, jadi selalu ada unsur bijinya. Yang menarik adalah Alkitab bahasa Indonesia kita menjelaskan tentang arti daripada biji ini.
Ya. Dan ini ada kaitannya dengan proses ketika kita sedang diproses sama Tuhan, yang diberikan sebuah gambaran, yaitu kita sedang seolah-olah ditanam di bawah permukaan tanah, gitu ya. Perhatikan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga adalah ayat yang sangat populer. Karena di bagian terakhir daripada Mazmur ini ada kalimat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beberapa ayat yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat hati kita senang. Seringkali karena begitu senangnya kita lihat ayat ini, kita mengamenkan, kita lupa ada beberapa kalimat yang sangat penting yang akhirnya kita tidak lakukan. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan iya. Iya itu kita. Seperti pohon. Jadi pohon itu menggambarkan manusia rohani kita sebenarnya. Itu di perjanjian baru ketika ada seorang yang buta dicelikan, itu ada beberapa proses. Proses pertama ketika dicelikan, dia melihat, saya melihat orang-orang seperti pohon-pohon. Itu mata rohaninya dulu yang dicelikan. Habis itu disempurnakan, akhirnya mata jasmaninya dibuka. Ya, nanti satu hari kita bahas tentang ayat itu. Tapi saya cuma mau beritahu bahwa pohon ini adalah gambaran dari manusia rohani kita. Ya. Ia seperti pohon yang keluar kata ini, ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya dan yang tidak layu daunnya. Kemudian kita suka dengan bagian ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua gereja juga mungkin punya cabang. Wow. Jadi kita pikir oke, yang penting saya melakukan kebenaran firman, saya dekat-dekat sama Tuhan, nanti apapun yang saya perbuat berhasil. Karena terang kumpul sama terang di situ. Banyak orang Kristen. Kita lupa ada sebuah kalimat yang mengatakan ia seperti pohon yang ditanam. Dikit-dikit shalom, banyak pokoknya tanpa proses ditanam. Saya tiap hari apapun yang kita lakukan memang enak daerahnya. Mentah semuanya. Yerusalem kira-kira kayak begitu deh. Jadi urutannya ditanam dulu, kemudian dikatakan menghasilkan buah pada musimnya. Kemudian ada pernyataan lagi yang tidak layu daunnya. Kemudian baru yang diperbuatnya berhasil. Mereka pulang kampung, mereka bilang udahlah selesai udah. Ini urutannya jelas. Yang katanya tadinya mau jadi. Jadi jangan serta-merta baca ayat ini terus kita lupakan yang namanya sebuah proses ditanam. Ya, jadi gini. Dan kok bisa, saudara? Ketika kita belajar Alkitab, ketika saya lah belajar Alkitab, kok dikejar sama kerap kali pasti saya akan membuka beberapa referensi, komentari, dictionary, ya, komentari tentang apa yang menjadi konteks daripada ayat itu. Kalau dictionary itu tentang bahasa aslinya, dan kerap kali juga pasti saya akan membuka Alkitab bahasa Inggris. Salah satu prioritas Alkitab bahasa Inggris yang menjadi panduan di dalam pembelajaran saya itu biasanya King James Version, versi King James, versi New King James, The Message. Saya suka Alkitab The Message, saya punya Alkitab The Message. Dan salah satu Alkitab dan bahkan Alkitab bahasa Inggris yang saya baca keseluruhannya dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah terjemahan namanya NLT, New Living Translation. Itu bagus sekali. Ya, ini referensi aja kalau Bapak Ibu mau belajar seperti itu. King James itu berat memang bahasanya, tetapi seringkali ditemukan bahasa-bahasa asli, lebih tepatnya di versi King James namanya. New King James lebih mudah dibaca dengan bobot yang masih berat. The Message itu seperti bahasa sehari-hari, seperti surat cintanya Tuhan kepada kita. Dan biasanya Alkitab The Message itu ayatnya cuman dibilang dari ayat 1 sampai 10 gitu. Kita nggak tahu ayat yang 2 kemana, karena disambung terus kayak surat gitu. Kemudian ada juga New Living Translation. Nah, dari semua ini, ketika saya pelajari kata biji, dia lagi persiapkan
Sebentar lagi kamu ternyata di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita imanmu tidak dijelaskan lebih detail daripada Alkitab bahasa Inggris. Imanmu tidak akan bertumpu pada Ini pertama kali saya temukan hal seperti ini yang biasanya Alkitab bahasa Inggris menjelaskan dengan lebih detail daripada kosakata bahasa Indonesia. Imanmu nanti akan bertumpu Jadi di dalam prinsip ini Alkitab bahasa Indonesia kita menjelaskan ada dua engkau harus siap elemen secara fisik yang sedang ditanam. Makanya waktu dia yang hadir, satu biji, yang satu benih. Bagian berikutnya Dan itu akan makin jelas nanti kalau kita lihat ayatnya sebentar. Ayat 16 di Alkitab bahasa Inggris, biji dan benih diterjemahkan hanya dalam satu kata, yaitu seed, S-E-E-D. That's it. Jadi ketika saya temukan ini, saya dalam hati, wow, pertama kali Alkitab bahasa Indonesia kita kosakatanya lebih kaya daripada bahasa Inggris. Banyak orang mengatakan begini, yang biasanya bahasa Inggris memang lebih banyak lah kosakatanya daripada bahasa kita. Tetapi dalam prinsip ini lebih detail. Alkitab bahasa Indonesia kita. Jadi lebih bisa menjelaskan dengan lebih detail. Jadi gini, biji, ya ini saya ambil dari arti biji dalam bahasa Indonesia. Itu adalah suatu bentuk inti. Ya, saya bacakan ya. Ini quote bukan dari saya. Ini saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia dan juga dari kamus orang-orang yang bercocok tanam. Ya. Biji itu merupakan suatu bentuk inti hasil dari sebuah persarian. Bagaimana ketika dan akan bakal tanaman yang mini, tanaman kecil embrio seorang Tuhan yang masih dalam keadaan perkembangan yang terkekang. Ada kata terkekang, dorman. Dan kemudian terbatas, mentah, itu biji. Sendiri oleh Yesus di ayat ini. Jadi sebelumnya makanya ketika dikatakan kalau imanmu sebesar biji sesawi, itu berarti sesuatu yang sangat mentah. Kepada bapaknya, anaknya bukan sekedar kecil tapi mentah. Perhatikan kalimat ini, ketika ia masih jauh dan terkekang itu berarti terbatas. Ya, itu berarti sedang diberitahu bahwa setiap hari itu biji. Bapaknya tuh ngeliatin. Nah, tadi di Kejadian 1:29 jauh pun dia udah lihat. Dikatakan biji. Nah, kemudian ada pengertian berikutnya dari biji ini, yaitu sebuah benih. Dan mencium dia, berlari. Benih ya, saya bacain. Ini apa namanya definisinya. Saudara, ya. Kalau sedang ada benih ialah biji tanaman. Biji tanaman yang tadi ya, yang masih terkekang, masih mentah. Bahwa datang ke hadiratku, biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha tani yang memiliki fungsi agronomis. Atau dituduh. Saudara minta ampun. Perhatikan kalimat ini definisinya yang saya ambil ya. Dikatakan begini, benih itu berarti diartikan sebagai biji yang telah mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam, perhatikan kalimat ini, memperbanyak tanaman. Cuman satu tujuannya dia, nanti kita lihat. Tapi kalau biji dalam kondisi terkekang, terbatas, liar, mentah, kemudian dia tanya, itu bisa menghasilkan sebuah tanaman kecil. Kita lagi kalau benih itu adalah biji yang sudah dikondisikan. Tahu kok. Kemudian ditanam, menghasilkan sebuah tanaman pohonan yang jauh lebih banyak jumlahnya. Ayat 18. Kenapa ini relevan? Kenapa ini saya bagikan? Karena rupanya di dalam Alkitab, nanti kita akan lihat ayatnya, kita ini membawa biji yang begitu mentah. Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang dan ketika hidup kita mau diproses sama Tuhan, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita, Tuhan turut serta di dalam proses itu. Dia adalah seorang nabi yang kita bawa biji kita, dan perkataan di kita bawa biji iman yang masih kecil, Yesus tanya kita lagi, bawa harapan kita yang masih kecil. Ayat 20.
Kita datang kepada Tuhan dan kemudian biji itu diambil sama Tuhan, dikondisikan jadi benih. Dia pegang tangan kita, dia duduk jongkok sama kita, dia bilang, "Yuk nak, kita tanam sekarang benihnya ya sama saya. Saya yang udah kondisikan nih sesuatu yang masih mentah dalam hidupmu, saya kondisikan supaya ini layak ditanam dan kita akan airi, kita akan berikan pupuk kebenaran firman, nanti saya akan tumbuhkan pohonnya." Membebaskan saya dari hutang. Ada ayatnya, oh jelas ada. Menolong Nanti saya. sebentar kita baca. Saya banyak masalah. Itu seolah-olah begitu. Kemudian prosesnya ditanam, kemudian Tuhan bilang sama kita, "Tunggu ya nak. Saya harapkan dia lakukan itu. Jangan cabut dirimu dari proses ditanam. Tapi nggak pernah kejadian. Sabar nak, sabar." Saya kecewa, Pak. Biji Orang-orang seperti ini dijadikan benih orang yang sama Tuhan. Istilahnya pulang kampung. Okay. Itu sebabnya kata benih itu di dalam bahasa Yunani itu adalah zera. Yang saya harapkan Yesus. Zera itu adalah dari kata yang menjadikan kata sperma. Makanya terjadilah reproduksi di antara manusia melahirkan seorang bayi. Itu semuanya ada kaitannya. Silahkan aja, sah-sah saja dan lakukan aja itu terus. Saya akan buka dulu Yeremia 17 jangan pernah ayat 7 sampai ayat 8. Selalu ada sesuatu yang Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Perjalanan kita akan mengerti, kita udah pernah belajar. Dikatakan begini, tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, sama Tuhan gak dikasih penjelasan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dikasih penjelasan, yang membawa harapan yang masih kecil kepada Tuhan. Minta pimpinan aja, Tuhan mau kemana? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Karena saya jurnalkan satu-satu, saya makin mengerti. Itu ketika ditanam, masih terkagum-kagum. Ditanam di tepi aliran air. Air menggambarkan air kehidupan. Air menggambarkan sebuah prinsip kebenaran firman. Itu sebabnya Mazmur 1 ayat 3, saya ulang lagi, saya baca di bagian pertamanya saja. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jangan sampai doamu isinya transaksi. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Jangan transaksi. Proses ditanam. Jangan transaksi. Itu ada di bawah tanah. Jangan. Di bawah tanah itu gelap, berantakan, dan posisinya 11-12 sama bangkai atau jenazah. Meratap nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa. Makanya seringkali ketika kita di dalam proses seperti itu, kita merasa ada di bawah gelap berantakan, seolah-olah orang gak ada yang perhatikan kita. Kita pupus harapan kita. Karena kita disuruh sama iblis untuk melihat ke kanan atau ke kiri, yang kita betul-betul letaknya tempatnya sama dengan tempatnya bangkai atau jenazah. Bangkai atau jenazah tidak akan bertumbuh. Itu karena tabur ketekunan. Tetapi kehidupan orang Kristen yang sedang diproses sama Tuhan akan bertumbuh. Itu sebabnya seringkali ada sebuah suara di dalam hati kita yang mengatakan, kamu habis dan selesai hidupmu dan tidak ada harapan. Tekun setiap hari. Itu sebabnya kita mengenal dengan kata-kata atau kalimat yang mengatakan seperti begini, saya ini hidup di bawah tekanan, Pak. Itu ada selalu pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita tanyakan. Itu lagi ditanam. Apa? Di bawah tekanan. Bagaimana caranya? Kenapa Tuhan? Saya gaji saya, Pak, di bawah UMR. Bertanya itu sama Tuhan. Nggak dosa. Hidup saya, Pak, di bawah rata-rata. Minta pimpinan aja. Saya nggak sepandai yang lain-lain. Pertanyaan ini saudara akan dapat jawabannya. Hidup Pak saya, Pak, di bawah vonis dokter. Wow, luar biasa. Under pressure. Hidup saya, Pak, di bawah tekanan yang luar biasa karena penyakit saya, Pak, misalnya gitu.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan Justru kami telah mengejutkan Alkitab kami. dengan Mereka jelas terangkan katakan ceritanya, ketika ada proses di Pagi-pagi bawah buta mereka telah itu pergi ke justru kubur makin dekat dan dengan tidak menemukan air mayatnya. kehidupan. Lalu mereka datang dengan berita bahwa Dan telah justru kelihatan di kepada dalam mereka proses malaikat-malaikat seperti yang itu mengatakan bahwa air ia hidup. kehidupannya yang Dan beberapa memberikan teman kami nutrisi telah pergi kepada ke kubur dia. itu dan mendapati Bukan bahwa dari memang luar, benar yang dikatakan bukan dari perempuan-perempuan mana-mana, itu, dari bawah. tetapi dia tidak mereka lihat. Itu sebabnya Saudara, orang yang sedang ini di adalah dalam proses, yang salah satu katanya gambarannya orang, dikatakan yang ada di padang gurun biasanya, katanya Pak orang-orang Billy, seperti begitu yang biasanya dengar suara Tuhan luar biasa kesaksian. lebih jelas. Setelah itu apa? Itu sebabnya Tadi di saya dengar firman, perjanjian luar biasa. baru Saya dikatakan diberkati sekali ya. Yohanes Pembaptis mendengar suara Saya Tuhan nonton di YouTube, padang gurun, bukan khotbah imam bagus, yang ada di bait luar Allah. biasa. Tadi temanku baru sharing, dia baru Setiap mengalami Tuhan, orang luar yang biasa. ada di dalam Bagus. sebuah tekanan seperti itu, Tuhan akan ketika selalu dia sadar bahwa dia sedang di dalam orang-orang proses sekitar saudara ditanam, yang dia memberitakan mengerti bahwa Tuhan justru itu dia ada, Tuhan sangat itu baik, dekat Tuhan dengan itu luar air biasa. kehidupan. Dan selalu itu ceritanya kesempatan mirip-mirip. bagi dia untuk Kalau belajar saya sekarang mengisi compare hidupnya notes, dengan kebenaran membandingkan firman. Pengalaman dengan teman-teman yang lain yang Saya mau mengalami beritahu ini kesembuhan, kepada kita. mirip-mirip ceritanya. Ya, kita baru Setiap menuai banyak Kamis, orang-orang yang nanti hari Minggu, Senin ini akan datang di tempat Kita sudah ini. saya buka salah satu Bapak Ibu dengar firman dari atas mimbar. nasar saya kepada Tuhan. Ya, Firman waktu itu saya- adalah makanan rohani. Saya ditegur Tuhan karena saya menutup komsel di rumah saya. Karena Ketika terlalu sibuk. kita masuk ke Ya, dalam dimarahin sama gedung Tuhan. gereja, dengar firman nggak yang komsel lagi, dibentangkan teman-teman dari atas terlantar mimbar, semuanya. itu seolah-olah Sempat kita vakum sedang sampai 2 ditraktir tahun. makanan rohani. Jadi itu yang kami lakukan. Ya. Karena yang Jadi memberikan firman, yang kami mempersiapkan menuai firman, banyak istilahnya orang-orang yang mempersiapkan makanannya buat kita Yesus semuanya. sendiri datang kepada mereka. Saya juga gitu. Saya juga ngalamin kayak gitu. Jadi nanti akan datang beberapa orang yang sudah kami mentor. Duduk di gereja atau kita lagi dengerin Yang khotbah di YouTube. betul-betul Kita lagi dihampiri dikasih, kita lagi ditraktir makanan rohani. Dan orang-orang ini ketika Ucap ditanya, syukur berkati ceritanya orang yang traktir mirip-mirip. kita. Karena Tuhan memang Tetapi, betul-betul mau memberitahu setelah aku itu, tuh ada. Yuk I am real. beli sendiri makanannya. Ceritanya selalu mirip-mirip. Jangan mau ditraktir Mau sampai terus. ke ujung dunia Dengan juga kata lain, ceritanya mirip-mirip yuk semuanya. belajar sendiri. Makanya ketika Jangan baca firman jangan juga sekedar begitu, hanya puas sistematis ditraktir-traktir teologi, terus, Alkitab kita tapi tuh nggak dahsyat, mau belajar 1500 gitu loh. tahun ditulis oleh orang Itu yang sebabnya saya berbeda-beda di katakan, tempat yang yuk kita berbeda-beda sekarang kan dalam sudah waktu sadar yang nih, kita jadi berbeda-beda. anak ahli Semuanya waris dan nyambung. orang yang punya hak penuh atas janji Tuhan. Kan itu status Dari yang diberikan ketika Alkitabnya, terima Yesus. firmannya semuanya Langkah berikutnya nyambung, harus dia mau jadi bahkan murid, kesaksian hidup orang pun mau belajar nyambung. dan diajar. Itu yang Tuhan Jadi setelah sedang dengar firman, memberitahu kepada mereka, pulang nanti ini loh, ini aku akan diulik kasih lagi, sama kamu karena secara dibaca fisiknya aku lagi, udah nggak ada. dilihat lagi, kemudian bilang Tuhan aku mau Jadi hidupi supaya firman kamu ini. makin percaya ini semuanya aku berikan bukti-buktinya nih Dan sama justru kamu. Karena ini nanti kondisi yang menjadi paling bekal. luar biasa itu adalah ketika kita sedang diproses sama Tuhan. Yesus nggak ada secara Makanya fisik jangan di pernah sini. kehilangan Beberapa kesempatan. orang yang pernah Semua melihat dia. kesempatan tuh indah di dalam Tapi nggak Tuhan. banyak. Itu hanya- Bahkan kesempatan dan hanya seperti seribet itu aja. pun sangat indah. Kolose 2 Orang-orang ayat ini 6 dan nanti 7 akan mengatakan datang ke rumah saya begini. juga. Mereka bilang, saya lihat Kolose dia. 2 ayat 6 dan 7. Cuman hanya Kamu beberapa telah detik menerima saja. Kristus Tiba-tiba ada Yesus teman lain Tuhan lagi, kita. saya juga gitu, Pak, disamperin Karena di itu tempat hendaklah kos saya. hidupmu Saya tetap disamperin, di Pak, dalam saya lagi Dia. berdoa sendirian di Hendaklah gudang, Pak, kamu, disamperin, perhatikan ini, Pak. berakar di dalam Dia Saya nggak kenal dan siapa dibangun di atas Ada cerita Dia. lagi, Pak, Hendaklah saya kalau kamu lagi naik bertambah motor teguh awalnya, kalau dalam lagi di iman depan yang gereja telah kayak rasanya diajarkan terbang, Pak. kepadamu, Jadi saya stop depan dan gereja. hendaklah hatimu melimpah dengan Terus syukur. saya mulai cari tahu dan lain sebagainya. Jadi Akhirnya saya selagi disamperin, dalam Pak. proses sedang Ceritanya mirip-mirip. berakar di dalam Kristus, isi hidupmu Ketika dengan kita dengar ucapan tentang hal-hal syukur. ini, kita juga harus tanya sama Itu Tuhan, adalah Tuhan, salah satu nutrisi aku nggak dan mau air sekedar yang sangat hanya indah dan dengar pupuk aja, Tuhan. bagi kehidupan Aku kita. mau alami Yesus. Nah, bagian Makanya kedua banyak orang dari yang udah dikasih Mazmur 1 tahu, ayat yang udah ketiga dikasih tadi tahu dikatakan, kesaksian hidup, ia akan dikasih menghasilkan firman, datang ke buahnya gereja, pada bahkan ikut pelayanan. musimnya. Tapi nggak pernah tuh punya pengalaman Menghasilkan sama Yesus. buahnya pada musimnya Itu itu ironis. bukan berarti kita yang akan mengeluarkan buahnya, bukan. Itu sesuai seturut Saudara, sama di level dengan ini, waktunya Tuhan. Ini buktinya, ya. Ketika Ini ayatnya yang tadi saya murid-murid sudah bercerita janjikan. 2 Korintus tentang 9 apa yang mereka dengar. ayat yang ke-10. Coba lihat. Mereka belum lihat Yesus, mereka cuma dengar aja. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Padahal udah dikasih tahu sama Yesus Iya. sebelum kematian, Tuhan murid-muridnya udah dikasih tahu. Dia yang akan menyediakan bangkit di hari yang ketiga dan lain benih sebagainya. Mereka lupa bagi penabur. karena apa? Sebuah kebrutalan terjadi di depan Bijinya mata. dibawa, Makanya itu yang saya dikondisikan katakan berkali-kali. jadi benih.
Seringkali kita tahu jadi Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Di depan kita datang. Perhatikan ini. Kita lupa sama Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu, bagi kita. Karena itu terlalu overwhelming. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Makanya orang-orang yang takut. Jadi nanti ketika kita sudah di dalam proses ditanam dan kita mengambil keputusan tidak mencabut diri kita janji-janji dari proses itu, walaupun gak enak, kita terus absorb semua nutrisi indah firman kebenaran, semua yang kita perlukan di dalam situ. Kita sedang dibangun akarnya. Mengatakan begini, akhirnya yang numbuhkan buahnya adalah Tuhan. Perhatikan prinsip ini yang sangat-sangat hebat dalam firman Tuhan. Hai kamu, coba buka dulu, saya mau tunjukkan betapa dahsyatnya Alkitab kita. Coba buka dulu Galatia pasal yang ke-5, ayat yang sangat populer, pastinya udah banyak yang tahu. Ayat yang ke-22. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Galatia 5 ayat 22. Ini adalah tentang buah roh. Kalau yang besar di sekolah minggu pasti udah tahu hal-hal ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan seterusnya ayat 23. Oke, saya nggak akan bahas semuanya. Saya cuma mau kasih tahu aja betapa dahsyatnya Alkitab kita. Ditulisnya tuh nggak sembarangan. Saudara kalau baru kenal coba sama lihat orang ini. di jalan, baru ngobrol-ngobrol buah roh, ya. Saya cuma mau lihat tiga, kita lihat tiga aja. Tiba-tiba kasih yang pertama, mengutarakan isi yang kedua saudara, sukacita, tiba-tiba orang asing yang ketiga damai sejahtera. Bodoh kamu. Oke. Sekarang kita baca ayatnya. Marah gak? Ya, ingat ya, buah roh itu dimulai dari, itu nggak sembarangan ditulis. Paulus nggak sembarangan tulis-tulis itu. Buah roh itu yang lahir dari kebenaran hidup, nanti terjadi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Urutannya tuh nggak sembarangan. Kalau sama sahabat karena mungkin nggak apa-apa, karena udah terbiasa. Banyak ayat-ayat lain yang ditulis, semuanya berkesinambungan, padahal ditulis sama author atau penulis yang berbeda. Coba kita lihat Yohanes dulu, coba lihat. Yohanes 15 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Coba lihat. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ayat 29. Oke. Di dalam kasihku. Tapi mereka sangat seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bersama-sama dengan kami. Ya, tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan matahari hampir itu hukum terutama, tinggal di dalam kasih Tuhan. Kasih akan membawa kita kepada apa? Coba lihat ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu. Saya mau beritahu ini, dan sukacitamu menjadi penuh. Kita kan nggak tahu bahasa tubuhnya saat itu seperti apa. Saya cuma membuktikan aja bahwa kasih akan membawa kepada sukacita. Sama seperti buah roh urutannya. Nah, sekarang gini. Saya nggak punya waktu untuk jelasin semuanya. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Catat aja, baca di rumah. Pertama kali firman diberikan ditulis di atas loh batu. Ketika terima Yesus sebagai juru selamat, firman itu ditulis di atas loh hati manusia. Ketika dia datang hati artinya ruah. Ruah artinya roh manusia. Itu bobotnya. Jadi waktu terima Yesus, semua kebenaran ditulis di dalam rohnya manusia. Sampai-sampai saudara tidak akan tersinggung. Karena dikatakan buah roh, berarti mencatat, kasih, sukacita, damai sejahtera itu adanya di dalam roh manusia. Oke, perhatikan ini baik-baik. Temannya kasih yang ada di dalam jiwa manusia. Dia datang kepada saudara, dia akan karena di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ada perasaan. Itu adalah perasaan kita udah pernah bahas suka juga, ya, self-talk sama orang. Self-talk itu bahaya. Nih, saya bicara kita lagi mengasihi orang lain ya. Ketika ada suara suka di dalam sama orang ini, yang menuduh tentang masa lalu infatuasi saudara, bahwa sama orang ini, layak, itu bukan atau yang kita kenal kata jatuh cinta. Karena Tuhan menegur dengan saya cuma mau kasih perbedaannya aja. Saudara bisa, gak apa-apa. Semua yang ada di dalam jiwa bisa terusik, bisa hilang kapan saja. Makanya
Makanya jatuh cinta itu bisa hilang kapan aja. Baca cerita tentang Yesus, ini adalah pengajaran yang namanya kasih kemudian di Filipi itu adalah keputusan dan nggak bisa terusik, nggak bisa dicuri sama siapapun. Tuhan menyesuaikan karena letaknya di dalam roh, itu buah roh. Kata bodoh yang diucapkan di sini. Makanya jatuh cinta itu namanya jatuh, fall in love. Kita juga mungkin nggak tahu bahasa tubuhnya. Tanpa daya, aduh, dirangkul dan dia katakan, sama dia gitu ya. Gak gitulah. Tiba-tiba bisa fall out of love. Mungkin begitu. Ketika orangnya kasar, tuh gak suka lagi sama dia. Adem aja, hangat. Di dalam pernikahan orang Kristen pun begitu. Suruh nginep. Orang ya, asing di dalam pernikahan. Menikah 5 tahun pertama, 6 tahun pertama, masih happy-happy semuanya, tiba-tiba hilang rasa jatuh cinta yang di awal. Kita harus itu normal sebenarnya. Ketika kita menangani. Nah, orang dunia karena tidak memiliki kasih, bubar dah. Langsung. Udah gak kayak dulu, perasaannya udah bubar aja. Orang Kristen ketika perasaan jatuh cintanya mulai lenyap, itu harus belajar. Dia mengambil keputusan untuk tetap mengasihi. Kasih itu tetap murah hati, tetap sabar, tetap tidak menyalahkan orang lain, menjadi orang yang tepat, tidak mementingkan diri sendiri. Lambat laun rasa jatuh cintanya timbul lagi. Karena kasih adalah keputusan. Saya dan adik saya, kita akan ngajar soal beda kan? Beda loh. Kenapa? Orang dunia nggak punya itu. Itu namanya kasih agape. Orang dunia nggak punya. Sampai anak kita bisa terbuka. Jadi ini beda. Jadi ketika masuk ke dalam konseling pranikah, ini harus jelas. Gak bisa kamu hanya mau menikah gara-gara saling suka. Karena saling jatuh cinta. Itu hanya diberikan sama Tuhan untuk rasa tertarik di awal. Kasih itu harus didalami supaya ketika rasa itu hilang, karena itu bisa terusik dan hilang kapan saja, kasihnya kicks in. Keputusannya diambil, jatuh cinta nanti timbul lagi. Ada pengertian yang dalam, penyesuaian diri, sukacita juga gitu. Hubungan akan menghasilkan letaknya di roh. Kepercayaan akan menghasilkan yang namanya temennya sukacita yang ada di dalam perasaan manusia itu yang namanya kesenangan. Orang itu, makanya kita harus belajar. Makanya dalam bahasa Inggrisnya sukacita disebutnya the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itu kekuatanku. Itu Paulus mengajarkan. Kalau yang namanya kesenangan tuh happiness. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Happiness sama joy itu beda. Injil kepada orang-orang yang hidup kesenangan di bawah hukum bisa terusik kapan aja, bisa hilang kapan aja. Hidup di bawah hukum Taurat. Nah, tetapi sukacita nggak bisa dicuri sama iblis. Bukan menjadi. Kalau menjadi dia kita itu terusin kompromi. Ya udah jelas ya, kita terusin lagi. Coba lihat. Tadi kan urutannya gitu kan, kasih, sukacita, kemudian apa? Damai sejahtera toh. Coba lihat Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Kalau menjadi anak kecil, Alkitab kita itu luar biasa. Itu anak kecil. Penuh dengan pewahyuan dan semuanya ditulis karena sumbernya cuma satu. Walaupun ditulis oleh orang-orang yang berbeda, dalam tahun yang berbeda, tempat yang berbeda, kultur dan bahasa yang berbeda. Dimulai dengan kalimat ini, bersukacitalah, kasih sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu bahasanya beda. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Bersukacitalah, jangan komplain, mengucap syukur. Perhatikan ayat 7. Anak-anak berbuat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Besok kamu tidak lakukan lagi kesalahan ini. Buah roh aku bisa bantu. Kasih membawa kepada sukacita, sukacita membawa kepada damai sejahtera. Yaudah, ayo kita ngobrol sekarang ya. Kamu nggak boleh. Ditulis kamu tahu kamu salah. Sama Paulus. Langsung dia tahu kepada jemaat di Galatia. Ditulis oleh Yohanes, ditulis lagi sama Paulus kepada jemaat di Filipi, dan ininya semuanya nyambung jadi satu. Dia ada selalu di damai sejahtera letaknya di roh, yang letaknya di dalam perasaan atau jiwa itu apa? Ketenangan. Ketenangan bisa hilang kapan saja. Damai sejahtera nggak bisa dicuri sama iblis. Makanya banyak orang stres. Makanya orang Kristen ketika melewati proses ditanam, proses yang nggak enak, dia akan katakan begini, memang kesenangan dan ketenangan nggak ada Pak, tetapi damai sejahtera dan sukacita tetap meluap-luap dalam hidupku. Dosa apapun datang ke sini. Karena itu pemberian kerajaan sorga, bukan pemberian dunia. Aku nggak layak Pak, aku nggak bisa Pak. Buktinya mana? Kisah Rasul 12, coba lihat.
Ini buktinya. There is no Kisah Rasul 12 ayat 6 dan 7. Tidak ada lagi penuduhan, Roma 8 ayat 1. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, orang tua yang Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Petrus di borgol, di rantai, ada pengawal jaga di dalam, ada pengawal jaga di luar. Dia baru tahu temannya Yakobus baru dipenggal kepalanya. Besoknya dia ada kemungkinan besar juga dipenggal, diperhadapkan sama orang banyak, sama Herodes. Ya. Jadi dia mengalami proses yang mengerikan di dalam penjara. Ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Biasa kalau malaikat datang cahaya bersinar, manusianya ketakutan. Kamu kan setuju toh? Tetapi di dalam insiden ini Petrusnya nggak bangun, karena terbukti di ayat ini dikatakan malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya bangunlah segera, maka setelah itu gugur rantai itu dan dari tangan Petrusnya bebas setelah itu. Yang saya cuma mau gambarkan di sini adalah makanya kata bodoh itu nggak apa-apa sama ketenangan mereka. Sama kesenangannya udah pasti nggak ada. Terusik pasti. Temennya baru dipenggal mati, besok dia ada kemungkinan dipenggal juga kok. Malam hari itu ketika malaikat datang, dia tidurnya terlelap sampai mungkin pertama kali dalam perserikatan kemalaikatan, malaikat mampir, manusianya nggak bangun. Ada kemungkinan besar teman-temannya malaikat yang hadir ke situ pada tertawain dia, nggak sakti kamu, mungkin digituin kali. Karena dia akhirnya harus menepuk Petrus membangunkannya, berarti tertidur nyenyak. Orang Kristen, anak Tuhan, walaupun ada masalah, walaupun ketenangan dan kesenangannya tidak ada, malam hari bisa tidur nyenyak karena tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Itu anak Tuhan. Gak bisa diusik sama iblis. Itu miliknya kerajaan sorga, the property of the kingdom yang diberikan kepada kita. Itu maksud daripada buahmu akan aku tumbuhkan pada musimnya. Gak ada aku yang tumbuhin. Yang gak pernah bisa dipikul tuh gak kamu ada. Tenang aja. Kecuali di ayat ini. Kan tadi kamu udah bermitra sama saya. Kamu bawa bijimu kepadaku. Aku jadikan benih. Kita tabur sama-sama. Kita tanam sama-sama. Kita nantikan pas ada waktunya kamu lagi butuh. Kamu akan aku berikan. Dan aku akan kamu nyatakan, manifestasikan bahwa damai itu melebihi akal budimu. Bahkan dikatakan nanti di orang situ kamu mati, saya baru sadar. Berjalan di atas kuburmu, ketika di dalam kamar rumah sakit teman-teman saya datang lihat saya nangis, bilang, Bill kok kondisimu kayak begini? Pas abis ngobrol berjam-jam, kok kamu semangat ya Bill? Itu damai yang melebihi akal budi. Itu maksudnya. Dapat dari mana Bill damainya? Ya nggak mungkin lah kuat dan gagahku, karena masuk di dalam proses ditanam, ditumbuhkan buahnya pada musimnya. Di musim ketika sedang dibutuhkan keluar buahnya. Luar biasa kepada orang. Memberkati saya dan buah itu selalu memberkati orang lain. Gak bisa menghakimi orang. Itu dalam artinya. Jangan cuma lihat casingnya aja. Dahsyat artinya. Jangan cuma lihat casingnya. Harus dan kemudian ayat ini dikatakan dan tidak layu daunnya. Berikutnya ayat tidak layu daunnya. Mengatakan begini. Kenapa tidak layu daunnya? Lalu ia menjelaskan kepada daun mereka adalah gambaran daripada mahkota sebuah pohon. Kitab suci. Makanya kalau lihat pohon, daunnya nggak ada. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh daun kitab itu suci. adalah mahkota dari pohon sama seperti rambut kepada seseorang. Nabi-nabi. Kalau saudara tanya ada jadi satu kalau ayat nggak ada yang rambutnya saya ya nggak ada mahkotanya. Iri rohani ya ini. Saya cuma mau bagikan ayat ini aja ya. Saya cuma mau curhat-curhat, dicurhat ke jemaat. Ada pelajaran Alkitab. Coba lihat Lukas 21 ayat 18. Ini curhatan hati loh ya. Jauh nih perjalanannya langsung. Coba ya kita baca sama-sama. Saya suka sedih kalau baca ayat ini soalnya. Ini pastinya nikmatnya luar biasa. Lukas 21 ayat 18. Ini yang tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kamu akan berhadapan Tuhannya firman. Jadi waktu saya baca ayat ini saya bilang, Tuhan, kenapa ini tidak terjadi dalam hidupku? Pertama mengatakan begini. Pada mulanya Matius 10 ayat 30. Ini sampai saya tulis-tulisin semua nih. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sampai saya bilang, Tuhan, paling gampang hitung rambut di kepalaku. 2 hari lalu. Tinggal lihat aja langsung tahu berapa. 0. Nganter anak saya ke sekolah. Di dalam 4 musim sebuah negara,
Ya, saya pernah tinggal di negara 4 musim. Itu pasti ada musim gugur. Kenapa ada musim gugur? Karena abis musim gugur tuh musim dingin. Kenapa digugurin daun-daunnya? Karena pohonnya harus simpen nutrisinya. Untuk dia supaya survive melewati musim dingin. Jadi nutrisinya nggak disalurkan ke ranting-ranting, daunnya gugur semua. Makanya jelek. Dan kota-kota seperti ini, negara-negara 4 musim, di musim gugur itu mengeluarkan uang sangat banyak karena membersihkan kota. Daun di mana-mana dan bahaya, licin. Tolong di drop di sana. Oke. Tiap hari ada truk kemana-mana, bersihin, di vakum gitu jalanannya. Daun berserakan di mana-mana. Rotinya ketinggalan di atas meja. Terus pohonnya jelek-jelek kelihatannya karena gak ada daunnya. Beliin aja deh roti apa aja, taruh aja. Karena nutrisinya di stop sama pohonnya. Anak saya nggak bawa telepon. Karena dia tahu sebentar lagi akan masuk musim dingin. Jadi gimana? Supaya dia survive di musim dingin, melewati musim dingin. Setelah musim dingin lewat, kemudian nutrisi disalurkan lagi ke ranting-ranting, timbullah musim semi. Dengan harapan nanti kalau dia buka dia daunnya makan baru-baru. Rotinya. Terus musim panas, musim gugur lagi habis itu. Ya, saya pulang. Firman Tuhan katakan, musim boleh berganti. Daunnya nggak akan layu. Musim hidup boleh berganti. Semangat dan kemuliaan Tuhan tetap atas hidupmu. Itu maksudnya. Kan itu bukan punya aku. Karena nutrisinya jalan terus. Karena kita ditanam di tepi aliran air yang dahsyat. Gimana? Itu maksudnya. Itu kan ada di tas kamu. Jadi saya mau kita ngerti Mazmur 1 ayat 3 ini luar biasa, proses ditanam itu luar biasa. Tulis di kertas. Baru setelah itu kita bisa baca dan kita bisa tutup dengan prinsip yang betul akhirnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena yang dia buat udah pasti gak akan melenceng dari kebenaran firman. Dia buat seturut dengan kebenaran firman. Dia hafal tulisan saya, jadi kalau dia baca itu dia pasti makan. Harusnya dia ditulis. Mungkin saya pernah share di saya lupa. Saya lewat di sebuah gedung yang sangat tinggi waktu lagi proses pembangunan. Namanya gedung Autograph Tower di Jakarta. 382 meter. Saya lihat gambarnya, saya bilang, wow, bagus sekali ini gedung. Kalau Bapak Ibu tahu lokasi Jakarta, kalau ke Bundaran HI, ada Grand Indonesia, ada gedung BCA, sebelahnya ada 2 tower, Twin Tower, tertinggi di Indonesia sekarang. Udah jadi. Itu mewakilkan Tuhan. Waktu sedang dibangun. Diberikan ribuan tahun yang lalu. Tapi saya lewatin tiap bulan. Saya bilang sama istri saya, ini nggak jadi kayaknya ya. Nggak, lantai satunya nggak pernah ada. Kali dicoba, dia mengatakan begini. Tiba-tiba ketemu sama teman arsitek, dia bilang begini, Bill, itu pembangunan ke bawahnya lama, Bill, lama. Karena akan jadi gedung tertinggi, fondasinya lama ada kuasa, itu bukan sekedar tulisan. Itu digali sampai dalam supaya nanti ketika dia jadi gedung tertinggi dia kuat. Terus dia kasih pengertian ini ke saya. Kamu lihat kereta bawah tanah MRT-nya Jakarta. Itu kan kosnya lebih besar, lebih tinggi daripada kereta LRT yang ada di atas. Kemudian nggak kuat, goyang-goyang tempat tidurnya kolaps. Pembangunnya lebih lama. Itu bahaya. LRT kan cepat, tinggal dipancang-pancang, kasih rel udah beres. MRT kan mahal. Apalagi itu istilah dokter. Sekarang lagi dibangun fase kedua. Sampai-sampai dokter dari Bundaran HI ke Ancol, ke laut. Itu terjadi lagi. Itu melewati jalan namanya Gajah Mada sama Hayamuruk. Di tengahnya ada Kali Ciliwung. Itu dibangunnya berapa meter di bawahnya kali. Pagi-paginya bilang, oh iya ini di Alkitab ditulisnya begini nih, luar biasa ini. Tapi mahal harganya. Terus dia kasih tahu lagi sama saya gini. Kamu lihat gedung-gedung ITC. Waktu kejadian itu gedung-gedung pasar-pasar grosir. Hampir semuanya nggak ada basement ke bawah. Parkirnya di atas. Karena pembangunan gedung ke atas lebih murah daripada buat basement ke bawah. Oh dia doa, dia pegang kaki saya. Dia doa, saya udah mulai menggigil. Kamu lihat mall-mall yang mewah, pasti ada basementnya. Jual barang-barang mahal lagi soalnya. Dia oh iya ya. Memegang kaki saya, tiba-tiba saya bilang gini, saya seperti Tuhan ingatkan. Jadi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Saya pegang tangannya, kalau saya bilang. Seolah-olah prosesnya lama. Saya berteriak. Berarti Tuhan sedang membangun fondasi ke bawah. Supaya karakter kita makin dikuatkan sama Tuhan. Dan nanti siap-siap makin lama dibangun di bawah. Siap-siap akan dibawa tinggi sama Tuhan. Dibawa sangat tinggi sama Tuhan. Dan ketika nanti ada badai atau ada pujian ketika sudah tinggi, tidak akan sombong
dan kuat dengan badai. Seperti rumah yang dibangun di atas batu. Yang satu di atas pasir, dua-duanya kena badai. Yang satu fondasinya luar biasa. Saya disembuhkan di bulan Februari. Panas di kakiku, divonis Januari, mati, Februari disembuhkan. Dapat mujizat. Masih dirawat sampai bulan Mei. Setengah jam kemudian. Selama sampai bulan Mei, saya berdoa begini. Tuhan, kenapa nggak keluar-keluar, kan udah sembuh. Kenapa dokter ngadain tes lagi, di kemo lagi, kenapa Tuhan? Tuhan bilang gini, sabar nak, sabar. Jadi kalau nanti dokter nonton YouTube, kamu sedang aku tanam. Supaya kamu siap nanti kalau aku bawa tinggi. Tenang. Ini proses ditanam. Terus ambil nutrisi dariku. Terus ambil firman dariku. Sekarang baru saya ngerti. Itu yang dia sedang ajarkan kepada mereka. Itu aku perlu sebentar buat lagi saya. Nggak ada, tapi tulisan Siapapun itu hari adalah ini perkataanku. yang ada di bawah Makanya UMR lah, di bawah rata-rata, di bawah vonis dokter, di bawah apapun, di bawah penyakit apapun. Ini akhirnya make sense semuanya, dibawa kan? tinggi sama Tuhan. Amsal 4 ayat 20 Persiapkan mengatakan, hidupmu, hai anakku, sedang perhatikan karaktermu sedang dibangun sama Tuhan. arahkan telingamu Dan kepada Tuhan akan ucapanku. saksikan semuanya kepada dunia ketika dia tumbuhkan Ucapan-ucapannya dia buahnya. itu kan dalam Dia akan bentuk tertulis. mempertontonkan kemuliaannya. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, Berikan simpan tepuk di tangan dalam kita untuk lubuk Tuhan kita. hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi Haleluya. kehidupan Bapak bagi yang baik, mereka terima yang kasih mendapatkannya dan buat kesembuhan bagi pengertian seluruh ini tubuh Tuhan. mereka. Terima kasih Ayat 23, Tuhan. jagalah hatimu dengan Buat proses segala ditanam. kewaspadaan. Karena dari situ Hari ini kalau kami merasa di bawah tekanan, itu di bawah dahsyat, apapun makanya Tuhan, firman itu luar biasa. justru Simpan di dalam kami lubuk sedang hatimu. diberkati sama Tuhan. Karena kami sedang dibangun karakter kami di bawah. Ibadah ini, saudara pulang Karena kami melekat kepada air kehidupan itu. Itu bukan tulisan. Dan kami sedang dipersiapkan sama Tuhan. Untuk dibangun tinggi sama Tuhan. Kami terbitkan buku namanya Perkataan Kami begitu Yesus. mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, karena kami tahu semua yang justru pada musimnya Tuhan, di Alkitab saudara buah itu kami kita akan masukin di buku itu dipertontonkan kepada dunia. untuk membantu jemaat. Kami akan diberkati, Kalau orang lain sampai-sampai pun orang juga diberkati malas dari baca hidup Alkitab, kami. paling nggak baca buku itu deh. Itu semuanya Musim perkataan boleh Yesus berganti, di situ. semangat tidak Dan itu akan hidup. pernah goyah, daun tidak akan Hidupnya pernah luar layu. biasa. Dan setelah itu Tuhan, kami begitu percaya apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil sama Tuhan. Kami dibawa sangat tinggi sama Tuhan. Persiapkan hidup kami Tuhan, persiapkan karakter kami. Dan kami percaya di dalam proses ini, tangan pengasihan Tuhan, Setelah saudara dikejar, damai sejahtera Tuhan, kalau saudara kecewa, sukacita saudara Tuhan keadaan yang bingung, melingkupi hidup saudara kami. dikejar sama Tuhan. Berkati setiap Saudara tidak umat-Mu akan yang bisa hadir lihat secara fisik. hari ini, yang sedang sakit, kesembuhan Saudara sudah kemudian terjadi, didengar sama Tuhan. pemulihan Dia akan keluarga bertanya, sudah ada apa terjadi, sih? pemulihan kehidupan sudah terjadi. Kemudian saudara Kami dapat terima diberikan mujizat Tuhan, pesan-pesan kami lewat terima orang kebaikan lain, Tuhan lewat khotbah di dan dalam lain sebagainya. nama Tuhan Saudara Yesus. ditegur Kami sama sudah Tuhan berdoa dengan kasih. dan mengucap syukur. Kemudian saudara diberikan Kita sama-sama firman sama katakan. Tuhan. Amin. Tuhan Setelah berkati. itu semuanya terjadi. Bapa yang di sungguh titik baik, ini, di terima titik ini kasih adalah titik saudara harus ambil Buat kesempatan demi kesempatan Tuhan, kami Tuhan akan kejar, bersama Tuhan akan berjalan tegur, bersama Tuhan akan Raja atas memberikan segala raja kesaksian lewat hamba-hambanya, dan menikmati teman-teman hidup ini saudara, Tuhan. Tuhan akan berikan Walaupun firman, kami di melewati titik lembah, ini saudara walaupun hari ini harus mengambil keputusan. kami Kenapa? sedang ada Karena ayat kesukaran 28 dalam hidup mengatakan kami, begini. bahkan berduka, Mereka tapi kami mendekati tahu kampung bahwa yang kami mereka berjalan tuju. bersama dengan Tuhan yang Lalu memiliki dia berbuat kepastian. seolah-olah Itu sebabnya hendak Tuhan meneruskan terus perjalanan. ubahkan hati kami untuk menjadi manusia yang Tuhan sadar bahwa tidak kami akan diciptakan pernah ini segambar paksa dan serupa seperti Tuhan. untuk masuk dalam hidup saudara. Tuhan, kami percaya bahwa di semua semua firman yang aspek ditaburkan di tempat ini Di titik ini bukan sekedar saudara hanya yang harus lewat-lewat saja Tuhan. Tidak akan percuma akan Tuhan. kejar, Tidak akan kembali dengan dia akan sia-sia. tegur, Semuanya menjadi dia kehidupan, akan berikan menjadi orang-orang di rema, sekitar saudara, bahkan dia firman akan Tuhan mendengar menyembuhkan saudara, dia akan yang sedang lakukan sakit. segala-galanya. Di Bukan titik sekedar ini, tubuh saja, dia akan tapi minta, juga jiwa. "Sekarang kamu mau apa?" Ketika ada gangguan di dalam pikiran kami, Dia akan paksa gangguan di dalam perasaan emosi kami, dia berbuat kami juga seolah-olah disehatkan. ingin Roh kami meneruskan juga disehatkan. perjalanan. Semua Berarti karena ada firman satu Tuhan sisi yang dari hidup. hidupnya yang Terima kasih ingin Tuhan, sekali Roh diundang Kudus, masuk. bahkan Roh Tuhan yang membangkitkan Kalau saya Yesus lagi dari menggambarkan kematian di pikiran saya ada waktu di itu, setiap ada kami. dia Itu sebabnya bilangnya, Tuhan kami perkasa, "Pergi dulu karena ya." Tuhan perkasa. Tapi Kami nggak langsung percaya, pergi, kami masih luar ada biasa aku karena Engkau permisi juga ya, luar biasa. pamit ya. Terima kasih Bapa. Seperti itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan akhirnya meninggalkan mereka. amin. Dia berbuat Haleluya, seolah-olah ingin haleluya. meneruskan Silakan duduk. perjalanan, berarti ada satu sisinya. Shalom. Ayo dong, undang dong. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah prinsip di dalam firman Tuhan yang mengatakan tentang sebuah proses yang ditanam di dalam Tuhan. Tadi udah baca ayatnya. Dan proses ini adalah proses yang menjadi kembali pelajaran-pelajaran yang Alkitab ajarkan, kemudian didengungkan sama Yesus. Perjanjian Lama biasanya memberikan sebuah bayangan, sebuah gambaran. Yesus memberikan pelajaran di dalam sebuah metafor atau perumpamaan, dan itu semuanya untuk supaya kita makin mengerti dan paham, supaya kita termotivasi ketika menghidupi hidup ini. Dari tengah-tengah mereka. Cuma ini tujuannya. Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-29, kita mulai dari situ. Dia mau saudara mengalami. Saya pandu pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa mengerti, kalau bisa dicatat. Kejadian 1 ayat 29 adalah ayat pertama yang kita pernah bahas di dalam konteks yang berbeda, yang mengajarkan kepada kita tentang provisi Tuhan sejak awal yang sudah didengungkan dan diberikan kepada manusia. Itu ada di ayat ini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Karena kebutuhan manusia saat itu makanannya ada di sekitar mereka, yaitu buah, pohon, dan lain sebagainya. Itu diberikan seperti itu, ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Saya bisa katakan kepada saudara, yang unik daripada ayat ini, sampai 2 kali disebutkan kata berbiji. Jadi tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Jadi pohonnya mungkin daunnya atau seratnya ada yang bisa dimakan dari situ. Kemudian ada kata berbiji. Buahnya yang nanti akan dimakan menjadi mencukupkan kebutuhanmu, tetapi dikatakan lagi yang berbiji. Berbiji itu bukan untuk dimakan, tetapi berbiji itu untuk ditabur kembali. Sebenarnya itu prinsipnya. Jadi semua yang Tuhan titipkan dalam hidup ini selalu ada unsur bijinya. Di waktu yang lalu kita belajar 3 komponen. Waktu, talenta, dan uang. Yang Tuhan titipkan dalam hidup manusia, dan kita patut untuk menaburnya kembali. Ya, jadi selalu ada unsur bijinya. Yang menarik adalah Alkitab bahasa Indonesia kita menjelaskan tentang arti daripada biji ini, ya. Dan ini ada kaitannya dengan proses ketika kita sedang diproses sama Tuhan, yang diberikan sebuah gambaran, yaitu kita sedang seolah-olah ditanam di bawah permukaan tanah, gitu ya. Perhatikan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Kita jalan sama-sama keluar. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga adalah ayat yang sangat populer, karena di bagian terakhir daripada Mazmur ini ada kalimat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Beberapa ayat yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat hati kita senang. Seringkali karena begitu senangnya kita lihat ayat ini, kita mengamenkan, kita lupa ada beberapa kalimat yang sangat penting yang akhirnya kita tidak lakukan. Kenapa nggak foto? Mazmur 1 ayat 3 mengatakan, iya. Waktu zaman itu belum ada kamera digital. Iya, itu kita. Seperti pohon. Yang ngelihat hasilnya ntar minggu Jadi depan. pohon itu menggambarkan manusia rohani kita sebenarnya. Itu di perjanjian baru ketika ada seorang yang buta dicelikan, itu ada beberapa proses. Proses pertama ketika dicelikan, dia melihat, saya melihat orang-orang seperti pohon-pohon. Itu mata rohaninya dulu yang dicelikan. Habis itu disempurnakan, akhirnya
mata jasmaninya dibuka. Ya, nanti satu hari kita bahas tentang ayat itu. Tapi saya cuma mau beritahu bahwa pohon ini adalah gambaran dari manusia rohani kita. Ya. Jadi ia seperti pohon. Jadi saudara, tujuan hidup yang keluar kata ini ditanam. Saudara harus lihat dia di tepi aliran air. Saya tidak katakan secara yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya yang tidak layu daunnya. Kemudian kita suka dengan bagian ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan lain sebagainya. Wow. Dia sedang kejar saudara. Jadi kita pikir oke, yang penting saya melakukan kebenaran firman, saya dekat-dekat sama Tuhan, nanti apapun yang saya perbuat berhasil. Terima kasih, Engkau agung, Engkau luar biasa, Engkau berdaulat Tuhan. Kita lupa Engkau mengejar murid-murid. Ada sebuah kalimat yang mengatakan ia seperti pohon yang dalam kondisi ditanam. Tuhan. Engkau juga tanpa proses ditanam. Apapun yang kita lakukan, Tuhan, bahwa secara fisik kami tidak bisa lihat mentah Engkau, semuanya. Tapi kami bisa melihat Engkau. Jadi urutannya ditanam dulu, kemudian dikatakan menghasilkan buah pada musimnya. Ada titik kemudian ada pernyataan lagi yang tidak layu daunnya. Kemudian baru yang diperbuatnya berhasil. Untuk masuk di semua aspek. Ini urutannya jelas. Jadi jangan serta-merta baca ayat ini terus kita lupakan yang namanya sebuah proses ditanam. Murid-muridnya ya, berkobar-kobar hatinya. Ketika kita belajar Alkitab, ketika saya belajar Alkitab, ketika kami baca firman, kerap kali pasti saya akan membuka beberapa referensi, komentari, dictionary, komentari tentang apa yang menjadi konteks daripada ayat itu. Kalau dictionary itu tentang bahasa aslinya, dan kerap kali juga pasti saya akan membuka Alkitab bahasa Inggris. Firman-Mu mengatakan Alkitab bahasa Inggris yang menjadi panduan di dalam pembelajaran saya itu biasanya King James Version, versi King James, versi New King James, The Message. Saya suka Alkitab The Message, saya punya Alkitab The Message. Dan salah satu Alkitab dan bahkan Alkitab bahasa Inggris yang saya baca keseluruhannya dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah terjemahan namanya NLT, New Living Translation. Itu bagus sekali. Ya, ini referensi aja kalau Bapak Ibu mau belajar seperti itu. King James itu berat memang bahasanya, tetapi seringkali ditemukan bahasa-bahasa asli lebih tepatnya di versi King James namanya. Terima kasih. New King James lebih mudah dibaca dengan bobot yang masih berat. The Message itu seperti bahasa sehari-hari, seperti surat cintanya Tuhan kepada kita. Dan biasanya Alkitab The Message itu ayatnya cuman dibilang dari ayat 1 sampai 10 gitu. Kita nggak tahu ayat yang 2 kemana, karena disambung terus kayak surat gitu. Kemudian ada juga New Living Translation. Dari semua ini, ketika saya pelajari kata biji, ternyata di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita dijelaskan